memanfaatkan data itu nggak semudah dan sesimpel itu sebenarnya. Di belakangnya ada beragam proses yang harus dilakukan sampai nantinya datanya bisa digunakan dan dimanfaatkan. Dan aku lagi tertarik banget buat mempelajari proses tadi serta memahami lebih jauh tentang data engineering itu sendiri. Makanya aku lagi ikut salah satu event belajar data engineering yang bisa kamu ikutin juga kalau misalnya kamu tertarik. Ini bisa kamu ikutin secara gratis dan tinggal daftar aja, kemudian kamu bisa langsung belajar. Oh ya, buat yang baru, kenalin aku Bima. Aku sekarang bekerja sebagai analytics engineer. Di channel ini kalian bakal banyak temuin hal-hal yang berkaitan tentang belajar data. Karena aku yakin semua bisa belajar data. Oke, aku jadi ikut sebuah event yang namanya Data Engineering Zoom Camp. Ini event yang udah berjalan kayaknya sekitar 2-3 tahun yang lalu, dari tahun 2022 deh kalau nggak salah. Di sini mereka tuh ngadain sebuah program belajar data engineering ya. Kenapa namanya Zoom Camp? Karena tadinya direcord menggunakan Zoom, kemudian dipublish ke YouTube, jadi siapapun bisa ngikutin gitu. Materinya udah terstruktur di situ. Dan tiap tahun biasanya ada hal-hal yang baru yang bisa kita ikutin. Oke, terus pertanyaannya gimana caranya kita daftar kalau kita misalnya mau ikut. Kalian bisa masuk aja di GitHub-nya si Data Engineering Zoom Camp. Kalian bisa cari aja di Google. Atau nanti aku bakal taruh juga di kolom deskripsi sih. Nah, kamu tinggal klik sign up here aja untuk daftar. Ini gratis, kamu bisa ikutin. So, yaudah, nggak usah ragu-ragu lagi kan, tinggal daftar aja. Pertanyaannya apa yang bakal dipelajarin kan selanjutnya kan. Nah, ini boleh dibilang proses end to end ya. Dari kita memanage infrastruktur sampai nantinya bisa pemanfaatan datanya. Ya, ini ada berapa? 6 modul, ada 2 workshop juga dan ada 1 project. Project ini kayak tugas akhir lah. Dimana nanti kalau kita nyelesain tugas akhir ini ya kita dapat portofolio kan dari apa yang udah kita kerjain. Gitu. Nah, ini kalian bisa lihat nanti lebih detail dari silabusnya ya. Tentang silabusnya kalian bisa lihat lebih detail, tapi idenya adalah di sini. Oke. Di sini kita akan melihat proses data engineering itu sendiri kan. Mulai dari ini setup infrastruktur di minggu pertama, nanti kita bakal setup gitu ya. Itu yang akan dipelajari di minggu pertama. Ini juga bakal mengenal kayak Docker, Postgre ya. Nanti bakal seru sih. Lanjut ke minggu kedua di mana kita mulai belajar yang namanya workflow orchestration. Karena ketika kita ngomongin proses ya, itu kan nggak dijalankan sekali, tapi proses itu bisa berjalan berkali-kali dan mungkin kayak setiap hari harus jalan atau ada sesuatu yang men-trigger atau memicu baru dia jalan gitu kan. Nanti di sini kita akan menggunakan Mage nih, Mage lah ya. Aku nggak tahu juga karena belum pernah pakai gitu, tapi ini aku manfaatin jadi sebuah event ini aku manfaatin buat aku bisa belajar juga tentunya gitu ya. Opsinya sebenarnya banyak kan selain Mage ya. Kayaknya di tahun sebelumnya itu pakai Prefect, di tahun sebelumnya lagi pakai Airflow. Jadi ya menarik lah. Kalau kalian mau lihat yang video-video sebelumnya juga harusnya bisa kan. Nah terus lanjut ke ngomongin data warehouse pakai BigQuery. Kemudian ada Analytics Engineering. Ini untuk melakukan transformasi data. Kalau kalian ngerti kayak misalnya atau pernah denger ya proses ETL atau ELT atau apapun itu bisa dibolak-balik. Intinya kan ada extract, kemudian ada load, dan ada transform. Nah si DBT ini dia akan kecimpung di bagian transformnya. Asik, berkecimpung apaan lagi, tapi ya itulah ya, kalian bisa nangkep lah ya maksudnya dari transformasi datanya gitu. Terus ngomongin batch processing sama nanti ada visualisasi data. Jadi kan tadi gimana caranya kita bisa memanfaatkan datanya tuh. Nah di minggu ke-6 ini makin menarik dengan adanya data streaming. Gimana caranya kita bisa masukin data ke data lake secara real time lah ya, makanya disebut data streaming di situ. Nah ya kan, ini kayak udah end to end banget lah kalau kita mau belajar dan nantinya di akhir kita punya portofolio tentang data engineering. Jadi kalau kalian mau jadi data engineer atau misalnya kalian jadi seorang data analis tapi tiba-tiba harus ngerjain tentang data engineering, ya kalian bisa dapat gambarannya lewat lewat Zoom Camp ini gitu ya teman-teman ya. So, ya aku bakal coba ikutin materinya, lumayan banyak dan lumayan lama ya, kayaknya tadi sampai 6 bulan ya. 6 minggu ya, berarti berapa tuh? 2-3 bulan lah ya kali ya kita bakal spending buat belajar ini. Dan ya kalian bisa cobain juga. Semuanya tuh udah disediain di GitLab-nya ini ya teman-teman. Jadi kita kayak kalau mau registrasi ada, nanti ada Slack channel juga. Kalau kalian mau diskusi di dalam Slack channelnya boleh. Atau kalau misalnya mau nanya-nanya bisa di situ juga. Terus di sini juga ada channel Telegram buat mereka ngasih pengumuman nantinya. Di komunitas sendiri di Indonesia tuh di Data Engineering Indonesia itu mereka bikin channel khusus buat ngebahas ini sih. Jadi kayak siapapun yang mau nanya, yang mau join bisa gabung di Data Engineering Indonesia juga. Right?
bakal seru banget tentunya. Nah, videonya tuh udah banyak ke hosting di YouTube. Kalian bisa masuk ke YouTube-nya, terus masuk ke playlist. Oke. Nanti cari ini yang 2024, ini kick off-nya kemarin, jadi kayak video pembukaannya itu ada di sini, kalian bisa lihat juga. Cuman materinya itu ada di yang bagian ini, Data Engineering Zoom Camp. Nah, kita bisa masuk lah, kita intip-intip aja. Nah, ini ada nih playlistnya kan, banyak nih. Aku baru nonton juga beberapa, ini ada juga yang aku skip. Oke, tapi ya lebih enak lagi sebenarnya di GitHub-nya. Di GitHub-nya itu kalau kalian masuk ke silabus ya, ini ya misalnya ya. Ini kan bagian pertama nih, kontainerisasi dan infrastruktur as code. Kalian bisa masuk di sini. Terus nanti di sini udah. Nah, ini apa yang harus dipelajarin, ikutin aja secara urut, itu bakal memudahkan banget. Lumayan banyak nih di minggu pertama. Dengar-dengar sih minggu pertama ini yang paling susah ya, karena ya lumayan kompleks, harus setup environment dan lain-lain gitu kan. Tapi I think harusnya bisa. Ini ada beberapa referensi juga yang harus dilakuin kan. Oke. Karena aku bakal ngikutin kelas ini, jadi aku juga bakal ngedokumentasin proses belajarku kan. Salah satunya bakal lewat video juga. Nanti aku bakal coba bikin video. Mudah-mudahan bisa kekejar, walaupun nggak on time mungkin ya. Mungkin kayak agak delay juga, tapi ya rencananya aku bakal videoin. Dan aku bakal coba bawain pakai bahasa Indonesia, biar kamu yang misalnya kesusahan dengan bahasa Inggris bisa tetap ikutan belajar. Nanti aku juga bikin notes juga sih, buat bantu ngejelasin kan. Ya kayaknya sih aku bakal belajar, aku tulis notes, terus aku bakal bikin video buat ngejelasin apa yang udah aku pelajarin, biar kamu misalnya bisa apa ya, catch up lah sama video-video yang ada di channel YouTube-nya DS Zoom Camp tadi. Oke, ini contohnya aja. Udah mulai bikin yang minggu pertama, nanti kita bisa bahas juga di video-video selanjutnya. Alright. So, sebelum kita akhiri, aku bakal bikin satu repository juga sih di GitHub. Nah, kamu kalau yang pakai GitHub juga, kamu bisa bikin juga, biar nanti semua codingan, semua script dan lain-lain bisa kamu simpen di GitHub kamu sebagai portofolio kan. Aku juga bakal bikin, kita namain ini aja nih, Data Engineering Zoom Camp 2024. Oke, dan aku bakal bikin ke public, jadi siapapun yang mau ngintip bisa silahkan gitu kan. Ini aku kasih ini, dan Git repository aja deh. Alright. Dah ya, nanti aku bakal pakai repository ini. Yap, itu dulu. Dan kalau kalian ngerasa videonya bermanfaat atau mau ngikutin proses belajarku nanti, jangan lupa buat subscribe biar dapat update-update videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.